Halo, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari terakhir di bulan Maret tahun 2020. Semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan agar terhindar dari wabah yang menyerang negara kita. Oke, langsung saja kita akan membacakan ramalan zodiak di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Seperti apa ramalan zodiakmu di hari terakhir di bulan Maret tahun 2020? Untuk urut-urutannya bisa kalian baca dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Sagittarius, sang terakhir. Oke, jadi urut-urutannya berdasarkan bulan lahir kamu. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi terlebih dahulu. Dan yang terakhir untuk ramalan tanggal lahir ada di bagian akhir video. Oke. Langsung saja kali ini kita akan membahas ramalan yang pertama, yaitu ramalan untuk zodiak Capricorn. Seperti apa ramalan untuk zodiak Capricorn? Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Di sini kalau bisa saya lihat di hari terakhir ini atau di hari Selasa di bulan Maret tahun 2020, sepertinya saat ini kamu sedang berada di dalam suatu tekanan yang memang agak cenderung berat. Kenapa saya katakan agak cenderung berat? Di tengah kondisi yang seperti ini memang segala hal yang aturannya simpel, yang aturannya sepele, tetapi ketika dalam kondisi yang seperti ini yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah ternyata harus berbelit-belit. Nah, hal ini juga yang ternyata mempengaruhi kondisi kamu secara pola pikir kamu. Menghadapi masalah yang sebenarnya sepele tetapi kamu merasa terbebani karena apa? Karena kenyataan dengan kondisi realitas saat ini sedang tidak memungkinkan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, hal ini makanya kamu perlu yang namanya sebuah tempat bagaimana kamu bisa berpijak untuk menyelesaikan masalah kamu yang kamu hadapi di hari terakhir bulan Maret tahun 2020 ini. Nah, masalah itu masalah apa sih? Yang jelas yang paling nampak di sini adalah masalah keuangan, di mana kondisi keuangan bagi 70% zodiak Capricorn saat ini sedang berada dalam kondisi lockdown atau berada dalam kondisi yang sepertinya berada di titik yang hampir menuju ke bawah. Karena apa? Karena tidak ada sebuah kepastian untuk pemasukan di hari yang mendatang. Tetapi kamu nggak boleh merasakan seperti itu karena yang namanya suatu rezeki itu sudah sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, bahwa yang namanya rezeki itu pasti akan berpihak kepada kita dengan dan bagaimanapun caranya pasti akan kembali kepada kita. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk soal rezeki, pasti kamu akan memperoleh rezeki yang baik, terutama nanti ketika memasuki bulan April tahun 2020 nanti. Oke, semangat buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Hari ini sengaja saya tidak membacakan ramalan untuk hubungan asmara karena lebih tertarik untuk membahas soal general dan soal keuangan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Setelah zodiak Capricorn, kali ini kita akan bahas untuk zodiak Aquarius. Ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Di sini sepertinya memasuki hari terakhir di bulan Maret tahun 2020, sepertinya ada rasa kekhawatiran, rasa yang menekan kamu terlalu berlebihan, berada dalam kondisi yang tertekan, dan saat ini memang kamu sedang berada dalam kondisi yang memang tidak baik. Dari sisi keuangan terutama sangat nampak sekali tidak baik. Karena apa? Karena kamu di tengah kondisi yang seperti ini kamu tidak bisa mengatur keuangan kamu itu secara teratur. Karena apa? Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, kapan ini semua akan berakhir dan kapan semuanya akan berjalan dengan normal. Itu kamu tidak tahu, sehingga dengan kondisi yang seperti ini kamu merasa ada rasa kekalutan, kekhawatiran bagaimana untuk menjalani kehidupan di bulan April tahun 2020 nanti. Tetapi yang harus kamu lakukan, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Kamu masih punya Tuhan, tempat di mana kamu menyandarkan setiap seluk-beluk masalah kamu. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap curhatan kamu, setiap doa kamu. Yang harus kamu yakini bahwa Tuhan pasti akan menjamin kehidupan kamu. Jadi kamu gak usah merasa khawatir bahwa saat ini kamu sedang kekurangan uang, kekurangan rezeki, tetapi kamu gak usah khawatir.
bisa jadi ketika kamu tulus berdoa, tulus meminta di bulan April tahun 2020 nanti, kondisi keuangan kamu akan membaik dan akan berada dalam fase yang cukup menyenangkan bagi kamu. Tetapi saran saya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di hari terakhir ini jangan putus asa dan jangan putus harapan. Sambut bulan April tahun 2020 nanti dengan sukacita, dengan perasaan senang, dan harus lebih banyak bersyukur, kurangi rasa mengeluh. Kamu pasti bisa melewati setiap rintangan yang saat ini kamu hadapi, dan beban masalah kamu akan terasa ringan ketika memasuki bulan April tahun 2020 nanti. Nah, hal itu yang seharusnya bisa kamu jadikan suatu acuan. Jadi ketika saat ini kamu sedang dalam tekanan, kamu harus menyadari bahwa itu adalah kondisi yang wajar bagi setiap manusia. Setiap manusia pasti punya tekanannya masing-masing. Nah, mungkin saat ini tekanan kamu sedang dalam masa yang berat. Jadi kamu harus tetap semangat untuk menuntaskan masalah kamu di bulan Maret tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Setelah zodiak Aquarius, kali ini saya akan membahas untuk zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian ada kartu Ace of Wands. Ace of Pentacles terlebih dahulu saya membahas soal rezeki, bahwa untuk Pisces di bulan April sepertinya rezeki kamu akan dalam kondisi yang stabil. Meskipun itu turun ya, tapi turunnya itu enggak turun banget gitu loh. Karena apa? Saat ini memang sedang berada dalam kondisi ekonomi susah bagi siapapun yang tinggal di Indonesia, terutama saat ini sedang berada di dalam fase ekonomi yang saat ini sedang susah. Tetapi bagi Pisces, hal itu sepertinya tidak terlalu menjadi suatu masalah yang sentral. Kenapa saya katakan tidak menjadi suatu masalah yang sentral? Karena Pisces ini bisa meminimalkan pengeluaran sedemikian rupa sehingga dia masih tetap bisa bertahan hidup dengan kondisi yang sebagaimana Pisces hadapi saat ini. Termasuk di negara kita yang saat ini sedang berada dalam kondisi krisis secara ekonomi karena suatu permasalahan, Pisces bisa menghadapi itu dengan sangat baik. Karena apa? Karena Pisces ini sepertinya sudah terlalu terbiasa yang namanya hidup prihatin, sehingga hal ini sangat membantu Pisces ketika memasuki fase-fase pagebluk seperti saat ini. Jadi untuk sisi keuangan adalah seperti itu, tetapi untuk soal persoalan yang lain, di sini sepertinya akan ada kekacauan dari kehidupan kamu di bulan April tahun 2020 nanti. Nah, kekacauan ini yang seharusnya bisa kamu minimalisasi. Jangan sampai kekacauan ini nanti malah akan merembet dan menghambat kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya akan bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian ada kartu The High Priestess. Sepertinya berkaitan erat dengan hubungan asmara ya. Untuk ramalan bulanan Aries bisa dilihat di video yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini sepertinya Aries sangat membutuhkan yang namanya support dari sisi keuangan. Kenapa saya katakan support dari sisi keuangan? Karena di sini kalau bisa saya katakan Aries ini butuh yang namanya tempat meluapkan masalahnya, tempat bercerita tentang masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Aries. Nah, hal ini yang seharusnya bisa Aries dapatkan daripada hubungan asmara seorang Aries. Di sini hubungan asmara Aries sepertinya juga tidak terlalu berpengaruh banyak di kehidupan saat ini, tetapi ada hal-hal yang memang Aries ini 70% kehidupannya itu dipengaruhi oleh hubungan asmara. Nah, tetapi dari sisi lain di sini sepertinya masalah keuangan bagi seorang Aries di bulan April nanti tidak akan menjadi suatu problem meskipun di awal-awal termasuk dikatakan berat, tetapi dengan fase Indonesia yang saat ini sedang berada dalam kondisi krisis, Aries hampir sama seperti Pisces. Dia bisa meminimalkan pengeluaran sedemikian rupa untuk bisa hidup sesederhana mungkin. Jadi untuk masalah keuangan bagi Aries bisa saya katakan tidak terlalu terpengaruh dengan suatu hal yang saat ini sedang dihadapi oleh negara kita. Kemudian kalau untuk masalah karir, sepertinya Aries saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak mau ambil pusing. Karena apa? Karena Aries sudah sering yang namanya memikirkan sesuatu itu terlalu berlebihan. Maka di akhir bulan Maret ini Aries tidak mau mengambil pusing dengan hal-hal yang sepertinya
tidak layak untuk dipikirkan. Jadi ingin berpikir simpel, sesederhana mungkin, dan bersiap menghadapi bulan April tahun 2020 dengan rencana atau planning yang memprioritaskan bagaimana Aries bisa meraih kesuksesan sesegera mungkin. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Aries, saya akan membacakan ramalan untuk zodiak Taurus. Di sini ada kartu The World dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini kalau secara rezeki, sepertinya kamu akan membuka keran-keran baru rezeki kamu di bulan April tahun 2020 nanti. Nah, apalagi di bulan April nanti akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di sini sepertinya adalah kesempatan kamu untuk bisa membuka keran rezeki dari arah yang tidak kamu duga. Jadi, sepertinya kamu harus membuka ember yang baru untuk menampung air. Air itu ibarat kata suatu rezeki. Nah, rezeki itu harus kamu tampung dengan ember yang lainnya. Jadi, kamu tuh mendapatkan air itu tidak hanya dengan satu ember saja, tetapi dengan ember-ember yang lainnya. Jadi ketika nanti dikumpulkan, air itu akan bermanfaat untuk kehidupan kamu. Analoginya seperti itu dan semoga kamu bisa memahami keadaan itu. Untuk sisi keuangan, transisi dari bulan Maret ke bulan April, di awal-awal Taurus itu memang agak terasa berat. Karena apa? Karena ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seorang Taurus di awal-awal bulan, dan itu adalah hal yang wajib dan itu adalah hal yang pasti. Jadi hal itu memang sedikit banyak mempengaruhi kondisi keuangan bagi seorang Taurus. Tetapi it's okay, itu tidak terlalu menjadikan suatu masalah karena ketika memasuki bulan Ramadan mungkin ramalan untuk Taurus di tanggal 20 sampai dengan bulan puasa sampai dengan akhir nanti sepertinya akan berada dalam kondisi yang sangat baik, yang sangat bagus di dalam kondisi keuangan seorang Taurus. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu syukuri. Ketika kondisi keuangan kamu di bawah, kamu jangan mengeluh. Ketika kondisi keuangan kamu menanjak ke atas, kamu harus lebih banyak bersyukur. Nah, hal ini yang tidak boleh lepas daripada kehidupan kamu seorang Taurus di bulan April tahun 2020 nanti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Taurus, saya bacakan untuk zodiak Gemini. Three of Wands dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Di sini saya berkaitan erat dengan yang namanya rezeki. Sepertinya kamu harus lebih bekerja keras lagi ketika ingin mendapatkan lebih banyak lagi uang. Karena apa? Karena di sini kalau kamu sedang dihadapkan dalam suatu kondisi yang dimana memaksa kamu untuk berpikir secara berlebihan, berpikir secara overthinking kalau bisa dikatakan seperti itu. Kenapa saya katakan berpikir secara overthinking? Karena di tengah kondisi yang seperti ini, kondisi ekonomi yang sedang dalam kondisi kacau seperti ini, kamu memaksa kamu untuk berpikir keras bagaimana untuk mengatur skema keuangan kamu dan bagaimana juga mengatur untuk meraih pendapatan di tengah kondisi yang lagi krisis seperti ini. Nah, hal ini yang sepertinya menjadi suatu pokok permasalahan utama yang dihadapi oleh seorang Gemini di tengah krisis negara kita saat ini. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu masalah karena apa? Karena Gemini ini orangnya itu tahan banting. Jadi meskipun saat ini kondisi sedang berada mau mendekati ke bawah, seorang Gemini itu bisa survive dengan bagaimana kemampuan dia untuk bisa hidup dengan meminimalkan anggaran seminimal mungkin. Jadi untuk masalah keuangan harus lebih terpressure lagi ya, sedikit tertekan, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup berarti bagi seorang Gemini karena Gemini punya kemampuan yang hebat, punya kemampuan manajemen keuangan yang baik, jadi hal itu tidak terlalu menjadi suatu masalah bagi seorang Gemini di akhir bulan Maret tahun 2020 ini. Tetapi kamu nggak perlu khawatir ketika nanti memasuki bulan April, sepertinya kamu harus lebih banyak berdoa dan berusaha supaya apa? Supaya agar semuanya terlihat baik-baik saja, baik kondisi keuangan kamu maupun urusan pekerjaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari terakhir bulan Maret tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian ada kartu
Eight of Cup di sini artinya apa? Sepertinya ada perasaan campur aduk yang saat ini sedang kamu rasakan. Di sini kalau bisa saya lihat ada rasa marah, ada rasa emosi, ada rasa sedih, ada rasa khawatir, ada rasa bimbang, dan ada rasa tidak tahu mau kemana. Kenapa bisa katakan seperti itu? Karena di satu sisi kamu dihadapkan pada 3 hal permasalahan yang sangat mencolok sekali daripada kehidupan kamu seorang Cancer di saat ini maupun ketika memasuki bulan April tahun 2020 nanti. 3 pokok permasalahan itu apa? Yang jelas saat ini kamu sedang khawatir dengan kondisi kamu dan keluarga kamu di tengah kondisi negara kita yang saat ini sedang dalam masa pagebluk. Nah, hal ini sepertinya juga mempengaruhi kondisi secara psikosomatis kamu maupun psikosomatis keluarga kamu. Rasa kekhawatiran kamu terhadap wabah ini ternyata sangat besar sekali, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kamu seorang Cancer di hari ini maupun di hari-hari berikutnya ketika memasuki bulan April tahun 2020. Itu adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah dengan pasangan atau mungkin dengan teman kerja atau mungkin dengan keluarga. Karena apa? Sepertinya kamu tidak bisa menuntaskan masalah yang sebenarnya saat itu terjadi. Jadi ketika Cancer ada masalah, Cancer itu tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut. Jadi masalah itu ditunda, ditunda, dan ditunda. Sehingga masalah itu tidak bisa tuntas tepat pada waktunya. Sehingga masalah itu terus ditunda, terus membekas, dan malah menjadi suatu beban pikiran Cancer di kemudian hari. Termasuk pada hari ini, beban pikiran Cancer terpusat pada 2 hal tadi. Antara kasus wabah yang saat ini sedang melanda kita, dan kedua masalah yang belum bisa dituntaskan oleh Cancer saat sedang memasuki fase akhir di bulan Maret tahun 2020. Kemudian masalah yang ketiga apa? Masalah yang ketiga sama seperti dengan zodiak-zodiak yang tadi, adalah manajerial keuangan. Kenapa saya katakan manajerial keuangan? Karena di tengah kondisi yang seperti ini, kita dipaksa untuk memeras otak bagaimana meminimalkan anggaran seminimal mungkin supaya apa? Supaya bisa tetap survive, supaya bisa tetap bertahan hidup, supaya bisa tetap bisa menikmati kehidupan seperti biasanya, meskipun harus menekan pengeluaran seminimal mungkin untuk bisa bertahan. Karena apa? Karena kamu termasuk dalam golongan orang yang terkadang kamu sedikit loss, gak rewel kalau untuk soal keuangan. Jadi usahakan di fase seperti ini kamu harus lebih menghemat pengeluaran kamu, termasuk pengeluaran yang sebenarnya terasa tidak penting. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari terakhir bulan Maret tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Nine of Swords, dan kemudian ada kartu Eight of Pentacles. Ketika memasuki bulan Januari dan bulan Februari, Maret sampai pertengahan, kondisi keuangan kamu sangat baik sekali. Tetapi ketika memasuki fase gimana virus ini masuk ke negara kita, kondisi keuangan kamu langsung berubah drastis menjadi kacau. Kenapa saya katakan berubah drastis menjadi kacau? Karena di sini karena apa? Kamu itu orangnya itu kalau kamu nggak berusaha mencari uang, kamu itu cukup boros yang namanya memegang uang. Karena apa? Kamu itu orangnya nggak bisa berhemat untuk seorang Leo. Makanya kenapa Leo itu bekerja keras? Karena Leo itu sadar, Leo itu orangnya nggak bisa berhemat. Makanya Leo bekerja keras supaya apa? Supaya terpenuhinya keinginan dan kebutuhan. Ingat ya, keinginan dulu baru kebutuhan. Itu yang sering terjadi untuk kamu yang punya zodiak Leo. Sehingga apa? Sehingga ketika memasuki fase seperti ini, kamu mulai panik, mulai bingung, mulai stres terhadap kondisi keuangan kamu seperti apa. Nah, hal ini yang menyebabkan masalah bertubi-tubi menghantam kamu. Salah satunya yang paling besar adalah masalah keuangan kamu. Nah, hal ini yang seharusnya sebelum itu semua terlambat, kamu harus melockdown terlebih dahulu keuangan kamu. Jadi ketika memasuki bulan April tahun 2020 nanti, skala prioritas di tengah kondisi yang tidak mudah seperti saat ini harus kamu prioritaskan. Usahakan makan itu misalkan anggaran 50.000 sehari. Kalau biasanya kamu makan 100.000 per hari, saat ini minimalkan menjadi 50.000 per hari, atau syukur-syukur kamu makannya gratis. Nah, hal itu yang sepertinya wajib kamu lakukan di bulan April tahun 2020 nanti. Ketika hal itu bisa kamu lakukan, kamu nggak akan stres lagi, nggak akan terbebani lagi dengan masalah lockdown kamu secara kondisi finansial kamu. Nah, hal ini kalau mau kamu dengarkan ya syukur, kalau nggak kamu dengarkan pun juga nggak apa-apa. Nggak ada ruginya bagi saya, karena di sini saya kan hanya membacakan suatu referensi. Kalau cocok ya kamu jadikan referensi, kalau nggak cocok kamu jadikan suatu kehati-hatian. Jadi perkara ini mau kamu dengarkan atau tidak, yaitu urusan kamu. Pokoknya saya sudah menyarankan Leo seperti itu ya. Jadi
Kalau kamu pakai ya itu alhamdulillah bisa jadikan suatu referensi, tapi kalau nggak kamu pakai pun juga nggak apa-apa, nggak ada rasa rugi-ruginya bagi saya. Oke, semangat terus pokoknya buat kamu yang punya zodiak Leo, seorang pejuang keluarga. Oke, setelah zodiak Leo, kali ini saya akan membacakan ramalan untuk zodiak Virgo. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Swords. Harapan kamu sangat tinggi sekali, ekspektasi kamu ketika memasuki bulan April tahun 2020. Kenapa saya katakan harapan dan ekspektasi kamu itu tinggi? Karena memang sejak awal tahun 2020 kamu sudah mencanangkan berbagai resolusi yang harus kamu capai sesegera mungkin. Tetapi resolusi itu perlahan berubah karena apa? Karena adanya suatu situasi di mana resolusi itu terpaksa untuk ditunda terlebih dahulu. Karena apa? Karena saat ini kondisi negara kita sedang dalam kondisi yang krisis. Kita nggak bisa untuk bisa mencapai apa yang kamu harapkan. Karena saat ini tidak memungkinkan waktunya untuk bisa mencapai itu semua. Tetapi kamu jangan berkecil hati, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menunda terlebih dahulu keinginan kamu dan akan diberikan kepada kamu di waktu yang tepat di kemudian hari. Nah, hal itu yang seharusnya bisa kamu pikirkan, hal itu yang seharusnya bisa kamu resapi bahwa ini semua ada hikmahnya. Jangan pandang dari sisi negatifnya saja. Karena kalau kamu memandang semua ini dari sisi negatifnya saja, maka yang ada kamu akan bingung sendiri. Karena di situ ada kartu Eight of Pentacles, di mana kamu terlalu merenungi, meratapi keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi. Di satu sisi, di selain wabah ini ternyata ada sisi lainnya juga. Sisi lainnya apa? Sisi lainnya adalah kondisi keuangan kamu yang saat ini sedang carut marut. Kenapa saya katakan carut marut? Karena kamu nggak bisa memprioritaskan pengeluaran di tengah kondisi seperti ini. Pokoknya bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan di tengah kondisi krisis yang seperti ini. Hal itu lebih utama lagi daripada kamu harus memikirkan hal-hal yang serasanya tidak terlalu penting. Tetapi tanggung jawab kamu terhadap kehidupan kamu maupun kehidupan keluarga kamu itu sangat berat. Memang saya akui sangat berat, tetapi itu semua tidak kamu jadikan alasan untuk terus berlangkah maju ke depan. Bahkan kamu menantang maut pun tetap kamu lakukan. Itu adalah sebagai wujud tanggung jawab seorang Virgo bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga. Karena ini bisa saya katakan seorang Virgo adalah seorang zodiak yang pejuang keluarga banget. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri dan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Jadi doa saya semoga sukses menaungi kamu Virgo di bulan April tahun 2020 nanti. Tetap semangat dan sukses selalu, gak usah hiraukan omongan orang, dan tetap jaga kesehatan di tengah kondisi yang sangat-sangat amat sangat memprihatinkan sampai dengan saat ini. Semoga ini semua segera membaik sehingga kita bisa menghidupi kehidupan kita sebagaimana mestinya. Oke? Semangat buat kamu yang punya zodiak Virgo. Setelah zodiak Virgo, saya akan bacakan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian ada kartu Pack of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan ada perasaan galau, kamu nggak tahu mau melangkah kemana. Padahal tujuan kamu sudah kamu rencanakan di bulan April kamu harus mencapai tujuan ini. Tetapi di tengah kondisi wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda negara kita, kamu tuh bingung mau melangkah kemana. Karena apa? Mau melangkah salah, berdiam diri juga salah. Melangkah kamu mati, nggak bergerak kamu juga mati. Karena apa? Karena nggak ada sumber pemasukan. Karena di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Libra, jadi semacam buah simalakama. Jadi maju ketusuk, mundur juga ketusuk. Jadi serba salah di sini. Di sini kalau yang bisa saya sarankan ya hanya satu. Kamu tuh bersabar dan menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Karena yang bisa menyelesaikan semua ini semua adalah Tuhan. Karena ini semua adalah buatan Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Kita manusia itu hanya sebagai sebatas usaha saja. Bagaimana usaha untuk semaksimal mungkin untuk meminimalkan. Karena saya rasa kalau untuk menghilangkan seperti ramalan saya tentang wabah ini di video yang sebelumnya, rasanya kalau untuk menghilangkan itu agak susah, perlu waktu agak lama sekitar 2 tahun lebih untuk menghilangkan. Tetapi ketika untuk meminimalkan itu seminimal mungkin saya ramalkan di bulan ke-6 atau 6 bulan setelah virus ini masuk, itu semua bisa diminimalkan atau kurvanya itu bisa lebih landai begitu. Tapi di sini kalau bisa saya lihat kondisi Libra saat ini juga hampir sama seperti itu. Sedang dalam kondisi simalakama atau serba salah. Dia harus menghidupi keluarganya. Dia harus punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi dengan kondisi lockdown saat ini, Libra sedang dalam kondisi kebimbangan yang sangat amat sangat berat. Dan saya mengerti kondisi itu.
Jalan satu-satunya saat ini memang tidak ada solusi lain kecuali kamu sabar dan pasrah dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan menjamin rezeki setiap umatnya, setiap hambanya, maaf ya. Tuhan menjamin rezeki setiap hambanya, dan bagi kamu yang menganut kepercayaan apapun itu, kamu harus tetap percaya bahwa yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan. Maka dari itu kamu gak usah khawatir, perbanyak rasa sabar, dan buat kamu yang muslim, perbanyak berdoa, perbanyak sholat malam, perbanyak sholat duha, pasti akan ada jalan di tengah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, di tengah kondisi negara kita yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Emperor dan kemudian ada kartu Two of Swords. Di sini semua zodiak saya katakan hampir sama dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi bimbang, dalam kondisi yang sangat-sangat dia tuh nggak tahu kenapa gitu loh. Nah, di sini Scorpio ada kartu Two of Swords, dia bingung sama seperti halnya Libra tadi. Ketika Scorpio tidak bergerak, maka kondisi keuangan itu lockdown. Kondisinya stagnan, berdiam diri di situ. Sedangkan pengeluaran setiap manusia, yang namanya pengeluaran itu pasti terjadi. Nah, di sini ketika tidak ada pemasukan dan pengeluaran terus berjalan terus, bagaimana kondisi keuangan Scorpio bisa sehat? Sedangkan tidak ada jaminan yang menjamin kondisi keuangan Scorpio itu akan membaik. Nah, kondisi seperti ini yang sepertinya sedang dihadapi oleh seorang Scorpio. Dia bingung. Nah, terpaksa seorang Scorpio harus berusaha menekat atau istilahnya menentang semua kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Nah, hal ini yang berdampak kepada seorang Scorpio serba bingung. Dia mau lanjut, mau maju ke depan, atau bertahan sesuai dengan anjuran beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Nah, hal ini yang sepertinya mempengaruhi kondisi finansial seorang Scorpio. Meskipun pada endingnya nanti ketika memasuki bulan April, di bulan puasa, seorang Scorpio akan dalam kondisi yang membaik. Jadi ini semua pasti akan ada kalimat semua akan indah pada waktunya. Nah, seperti itulah pokoknya gambaran seorang Scorpio di akhir bulan Maret tahun 2020 ini. Setelah zodiak Scorpio, yang terakhir saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Two of Cup dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat ada rasa kasih sayang yang sepertinya saat ini sedang kamu alami, ada rasa saling support yang saat ini sedang kamu alami. Mungkin di sini kalau bisa saya katakan ya agak sedikit melenceng ya. Nah, rasa support itu sebenarnya kamu dapatkan dari pasangan kamu. Ketika kamu saat ini sedang dalam kondisi kekhawatiran, kondisi ketakutan bagaimana menjalani hari esok, di sini sepertinya ada rasa saling dukung dari sekitar kamu, termasuk dari pasangan kamu. Nah, sehingga itu bisa menjadi booster yang sangat efektif bagi kamu menjalani kehidupan kamu di hari terakhir bulan Maret tahun 2020 ini. Akan tetapi walaupun seperti itu, kamu juga harus merencanakan kehidupan kamu sendiri di bulan April nanti. Karena kalau kamu tidak merencanakan kehidupan kamu di bulan April nanti, kamu akan berjalan seperti mengikuti arus air gitu loh. Jadi kamu akan terbawa arus dan kamu nggak bisa menentukan bagaimana bakat kamu itu tidak terasah. Nah, di situ ada kartu Pack of Cup, berkaitan erat dengan pekerjaan kamu atau dari sisi rezeki kamu. Di situ ada dia kan nangkap ikan di situ. Jadi itu semua harus kamu usahakan, dari sisi rezeki semua itu harus kamu usahakan. Jadi kamu nggak bisa untuk menunggu. Karena kalau kamu terlalu lama menunggu, maka rezeki kamu itu akan diambil orang. Jadi kamu harus jeli melihat setiap kesempatan yang ada sehingga kesempatan itu bisa kamu manfaatkan dengan baik sehingga bisa menjadi berkat bagi kehidupan kamu maupun kehidupan keluarga kamu. Nah, hal ini yang seharusnya bisa terjadi nanti ketika memasuki bulan April tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, 12 zodiak sudah saya bacakan. Kemudian saya akan membacakan ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 31. Ada kartu The Empress dan ada kartu Pack of Cup di sini buat kamu yang lahir di tanggal 31 sampai dengan 31 bulan April nanti atau 1 bulan ke depan setelah ramalan ini saya bacakan. Buat kamu yang lahir di tanggal 31 ada kartu Ace of Cup, sepertinya akan ada banyak rezeki yang akan kamu dapatkan di bulan April tahun 2020 nanti sampai rezeki itu tumpah-tumpah. Nah, meskipun begitu kamu harus tetap berbagi dengan sesama kamu supaya apa? Supaya rezeki kamu itu lebih berkah, lebih barokah dan lebih bermanfaat. Karena ketika rezeki itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka di sini bisa saya pastikan
bisa saya katakan bahwa rezeki kamu itu akan mendapatkan nilai-nilai berkat dari Tuhan, sehingga rezeki kamu dipastikan akan bertambah ketika kamu lebih sering yang namanya berbagi dengan sesama kamu. Di sisi lain ada kartu The Empress. Kartu The Empress adalah bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah. Memang masih sama seperti bulan-bulan yang lalu atau bulan-bulan Maret ini, ketika kamu menyelesaikan masalah pasti ada aja permasalahan baru yang muncul. Nah, hal ini masih akan terus-terusan terjadi sampai dengan akhir tahun 2020 nanti. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu pandai-pandai dalam menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke? Ini adalah ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 31. Oke, buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk didukung channel Zodiak Harian dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan buat kamu yang sudah bergabung dengan Zodiak Harian, buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like dan share dan bagi tahu teman-temanmu bahwa Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di Indonesia memberitakan tentang zodiak. Di Facebook ada Zodiak Harian, di Instagram ada @ramalan_zodiakmu. Nah, di situ kamu bisa request, bisa bertanya-tanya secara gratis ya, tidak dipungut biaya sepeser pun. Meskipun saat ini kondisi sulit ya, saya juga butuh duit, tetapi saya masih tetap konsisten dengan apa yang saya katakan, tidak membutuhkan biaya daripada konsultasi permasalahan kamu. Karena niat kami adalah membantu melayani kamu, karena kami tahu apa yang kamu tanyakan itu adalah bagaimana kamu butuh teman untuk bercerita ketika kamu tidak ada teman yang kamu percaya untuk bercerita. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ketika ada kekurangan, saya mohon untuk dimaafkan. Saya sadar saya hanya manusia biasa. Semoga ini semua segera membaik. Semoga kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang mestinya. Dan semoga di tengah kasus seperti ini, Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga saya, keluarga saya, kamu, keluarga kamu dan semuanya dalam kondisi yang sehat, aman, terlindungi dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari yang namanya mara bahaya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.